Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wail. Saya berkuliah di Universitas Negeri Manado. Program studi saya Teknik Mesin dengan NIM 1821263. Hari ini saya akan membahas sedikit mengenai teori dasar pompa sentrifugal. Kita masuk ke tujuan dasar. Seperti yang kita tahu bahwa pompa adalah suatu jenis mesin yang berfungsi untuk menalurkan fluida melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lainnya. Spesifikasi pompa menyatakan jumlah fluida yang dapat dialirkan ialah satu persatuan waktu dan tingkat energi angkat. Nah, dalam fungsinya tersebut, pompa mengubah energi gerak poros untuk menggerakkan sudu-sudu menjadi energi gerak dan tekanan pada fluida. Dalam merancang instalasi pompa, kita harus mengetahui dulu karakteristiknya. Oleh sebab itu, dilakukan cara praktik untuk mendapatkan karakteristiknya, seperti kapasitas terhadap head, kapasitas terhadap efisiensi, kapasitas terhadap daya, dan kapasitas terhadap torsi. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian fluida dan head, di mana fluida adalah suatu zat atau substansi yang akan mengalami deformasi ketika terkena gaya geser sekecil apapun. Berdasarkan gaya yang bekerja, fluida dibagi menjadi dua, yaitu statis dan mutlak. Di mana statis adalah fluida berada di dalam keadaan diam atau tidak bergerak dan memiliki ciri seperti massa jenis, tekanan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Sedangkan mutlak adalah tekanan yang diperoleh atau didapatkan melalui total perjumlahan antara hidrostatik dan tekanan atmosfer di udara dengan rumus PG P kurang PA. Sedangkan pengertian head adalah energi angkat sebagai perbandingan energi pompa per satuan berat fluida. Head ada dalam tiga bentuk yang bisa berubah. Yang pertama, head potensial. Head potensial adalah didasarkan pada ketinggian fluida di atas bidang rata. Yang kedua, head kinetik. Head kinetik adalah suatu ukuran energi yang mengandung satu satuan bobot yang bisa dipakai untuk energi kinetik. Yang ketiga, ada tekanan. Tekanan adalah energi yang terkandung oleh fluida akibat tekanannya, dan persamaannya adalah P per Y. Nah, kembali lagi ke pengertian pompa. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa pompa adalah mesin yang berfungsi untuk memindahkan fluida dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, dalam merancang suatu instalasi, perlu mengetahui dulu karakteristiknya seperti apa. Contohnya head. Head adalah energi angkat atau dapat digunakan sebagai perbandingan persatuan berat fluida. Yang kedua, ada kapasitas, jumlah fluida yang dialirkan persatuan waktu. Yang ketiga, ada putaran. Putaran adalah dinyatakan dalam RPM dan diukur dengan tachometer. Dan yang keempat, ada daya. Daya dibedakan atas dua macam, yaitu daya dengan poros dan daya air. Yang kelima, ada momen puntir. Momen puntir ini diukur dengan gerakan memakai motor listrik searah. Dan yang terakhir adalah efisiensi. Efisiensi ini di mana perbandingan antara daya poros. Pengertian gravitasi. Gravitasi adalah gejala menguapnya zat cair yang sedang mengalir karena tekanan berkurang sampai ke tekanan uap jenuhnya. Apabila zat cair mendidih, maka akan timbul gelembung-gelembung uap zat cair. Hal ini terjadi ketika zat cair yang sedang mengalir di dalam pipa. Ada juga cara-cara untuk mencegah gravitasi, antara lain: yang pertama, tekanan gas diperbesar pada dalam pipa. Kedua, memasang booster pada ujung pipa. Yang ketiga, memasang sebuah roda tepat di dalam poros. Tujuan ini untuk menaikkan tekanan. Pengertian NPSH. Seperti yang saya uraikan tadi, bahwa gravitasi akan terjadi apabila tekanan statis suatu aliran
zat cair turun sampai ke tekanan jenuhnya. Oleh karena itu, maka definisi suatu tekanan kapitasi atau jika diletakkan dalam satuan head disebut dengan net positive suction head atau disingkat menjadi NPSH. NPSH yang tersedia merupakan head yang dimiliki oleh suatu zat cair pada sisi pisah pompa. Misalnya NPSH yang tersedia adalah dengan ASP atau diartikan NPSH yang tersedia satuannya meter, PA atau tekanan atmosfer satuannya Newton per meter pangkat 2, PU adalah tekanan uap jenuh satuannya Newton per meter pangkat 2, Y disintal cairan satuannya kilogram per meter pangkat 3, HS atau head hisap statis satuannya meter, HL atau head loss satuannya meter. Nah, dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa NPSH yang tersedia merupakan tekanan absolut yang tersedia pada sisi pisah pompa. Dan itu adalah gambar di mana NPSH apabila tekanan atmosfer bekerja pada permukaan air yang diisap. Sedangkan gambar yang kedua adalah ketika SPNH tekanan uapnya bekerja dalam tangki air isap yang tertutup.